Salam dahsyat Patah Rapat Tumbuh Berbutik. Sudah bertahun-tahun ataupun 10 tahun di bidang otomotif, terutama motor, menjadi seorang atau sebagai mekanik. Sudah ada niat untuk buka toko sendiri atau bengkel sendiri, namun tak kunjung sampai, tak kunjung terjadi. Padahal ilmu yang sudah diperoleh sangatlah mumpuni, sangatlah matang, namun belum tercapai untuk mendirikan daripada bengkel sendiri. Mungkin ada sebagian kita berpikir tidak ada modal. Ya, itu benar ya, tapi bukan di situ yang jadi persoalan utamanya. Akan tetapi menurut saya pribadi, persoalan pertamanya ialah di takut dan cemas. Ya, di takut dan cemas itulah permasalahannya, bukan di modal. Andai kata pun modalnya ada, andai kata pun modalnya ada, namun di hati ada rasa takut, di pikiran ada rasa negatif, maka tidak akan pula terjadi, tidak akan pula terlaksana untuk membuka daripada bengkel tersebut. Hanya karena ada ketakutan dan kecemasan di dalam hati dan kenegatifan di dalam pola pikir. Nah, jadi itulah bagian kecil namun sangat berpengaruh untuk kemajuan langkah kita. Sehingga bagian kecil inilah yang mempersulit atau memperlambat atau menunda daripada langkah kita untuk maju ke depan. Jadi singkirkan dulu benalu yang ada di hati kita, benalu yang ada di kolbu kita, negatif di pikiran kita, buang jauh-jauh. Kita ambil satu kesempatan di mana pada malam hari yang cerah kita mencari tempat yang sejuk untuk duduk, berpikir, merenung. Apa yang kita takuti? Apa yang kita takutkan? Yang kita cemaskan? Kita renungkan sejenak. Kita pikirkan. Kita menghayal. Atau kita berpikir, kenapa saya tidak pernah terwujud untuk mendirikan daripada usaha bengkel motor sendiri, sedangkan ilmu yang saya peroleh, yang saya pelajari sudah sangat mumpuni, katakanlah menurut saya pribadi, sudah sangat cukup bekal untuk menempuh perjalanan baru. Kenapa saya tidak berani untuk melangkah? Apa yang saya takutkan? Takut cemas. Apa yang saya takutkan? Takut gagal. Coba kita renungkan, apakah kita sudah berhasil? Takut nanti tidak laku, atau takut nanti tidak ada pembeli. Coba kita renung, apakah kita sudah memulai? Takut nanti bangkrut, nanti hilang modal. Memulai saja kita belum. Sedangkan ketakutan, kenegatifan sudah begitu banyak di pikiran kita. 1 mil saja kita melangkah untuk maju pun belum, tapi ketakutan begitu banyak yang masuk, sehingga otak kita ini memproduksi kenegatifan yang gagal, yang cemas, yang tidak berhasil, yang tidak mungkin, yang mustahil. Karena kenapa? Itu memproduksi terus ketakutan itu, karena otak kita ini perumpamaan sebagai pabrik. Kalau yang negatif terus masuk, maka yang diproduksi, yang dikelola yang negatif. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengelola pikiran positif, maka positiflah yang diproduksi menjadi positif lainnya. Sebelum kita masuk lagi lebih dalam ke sana ya, mau saya garis bawahi bahwa yang kita bicarakan ini untuk yang sudah bertahun-tahun atau 10 tahun mau mendirikan usaha sendiri namun tidak pernah terjadi. Bukan untuk memang yang belum ada niat ya, bukan untuk yang belum ada niat. Ini kita bersharing ada niat namun tertunda. Kalau yang memang tidak ada niat, walaupun 200 tahun itu tidak masuk daripada sharing kita ini ya. Ini untuk kita yang sudah ada niat. Sudah beberapa kali saya bolak-balik saya katakan yang ada niat ya, bukan yang belum ada niat. Nah, jadi pola pikir seperti itu kita rubah. Kita mulai berpikir, tahun depan saya harus mulai. Jadi setiap hari ini untuk ke tahun depan saya mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Apabila modal ada walaupun tidak begitu cukup,
Karena ilmu saya sudah merasa matang, sudah mumpuni, maka tahun depan saya harus mendirikan usaha tersebut. Nah, dengan mengelola pikiran positif seperti itu, maka dia ini akan memproduksi yang negatif, yang positif terus. Kemudian jangan kita takut gagal. Karena kenapa? Kegagalan itu adalah suatu keberhasilan tertunda. Ketika kita gagal, maka kita harus tetap semangat. Karena kenapa? Ada keberhasilan, hanya saja tertunda. Kemudian kegagalan juga merubah kita menjadi pemenang. Dengan satu syarat, tidak boleh berhenti apabila kita gagal. Terus maju ke depan, walaupun tubuh penuh luka, walaupun darah keluar dari kulit, keringat mengalir dari mata, kita tetap harus semangat untuk maju ke depan. Kemudian apabila kita sudah mendirikan usaha tersebut, maka ada rezeki-rezeki yang tidak terduga, ada rezeki yang tidak pernah kita bayangkan, ada rezeki yang datang yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi setiap perjalanan pasti ada solusi, pasti ada jalan. Sehingga jangan takut daripada hal itu ketika kita memulai. Karena kenapa? Kita sudah mempunyai ilmu, manfaatkan ilmu kita, bikin generasi baru ilmu kita. Jangan stagnan ilmu kita hanya sebatas itu saja. Manfaatkan ilmu kita. Dengan demikian kita memperoleh hasil yang lebih daripada yang kemarin ketika kita sudah mulai berani untuk melangkah maju. Karena basicnya untuk usaha bengkel itu ya, kalau kita sudah bisa di mekanik, maka untuk tahun awal kita mendirikan usaha tersebut, itu perumpamaan seperti tiupan angin kepada batang kelapa. Akan tetapi ketika kita hanya bertekad untuk mendirikan usaha bengkel, tidak bisa mekanik atau tidak bisa melakukannya berganti sendiri dengan modal yang pas-pasan ataupun kurang, itu seperti hembusan angin menerjang tunas pohon pinang. Terlalu berat. Bukan berarti tidak bisa, hanya saja berat. Karena kenapa? Kita menggantungkan harapan daripada orang lain, tutup kurung mekanik. Kita mengandalkan dia. Kita tidak tahu dia sakit mendadak, atau ada keperluan mendadak, atau dia berhenti mendadak. Sedangkan kita tidak bisa mengelolanya. Kita hanya berupa memberi modal daripada usaha kita, hanya menitipkan uang daripada usaha kita. Berbeda lagi kalau kita tadi ya, mekanik ya, yang seperti kita jelaskan awal dia. Nah, jadi kembali lagi, jadi untuk teman-teman yang memang sudah mumpuni di bidang mekanik ya, yang sudah puluhan tahun di dunia mekanik, sudah ada niat tapi tidak pernah terjadi, maka saya pribadi mengasih saran kepada teman-teman, berpikirlah, merenunglah apa yang tadi kita sharingkan. Itu perumpamaan saya membuka tirai tabir kita, tirai tabir terhambar kita. Maka hanya kita sendiri yang bisa merenungnya. Karena itu kondisi kita masing-masing yang bisa mencermah daripada itu. Salam dahsyat, patah harap tumbuh berputih. Apabila ada salah kata, ada salah ucap, harap kita sesama maklumin saja. Apabila masih ada waktu yang luang, tekanlah subscribe ataupun lonceng ataupun komen. Karena semua itu gratis, tidak ada yang bayar. Jangan hal kecil aja kita tidak mampu untuk melakukan subscribe ataupun like. Hal sepele itu saja kita berat untuk melakukannya. Sedangkan kita berseri sudah hampir habis, memakan waktu kurang lebih 6 atau 7 menit. Hanya menekan itu saja kita berat. Bagaimana kita mau melaksanakan yang berat-berat ya. Sekian, terima kasih.